Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nirmala Kandi Nurhaliza, NIM 1809020227. Tujuan dari video saya kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pelayanan sosial lansia dari dosen saya Kak Mia Aulia Lubis, Esos MKesos. Sebelum membahas tipe karakter lanjut usia, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang lansia. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Pasal 1 Ayat 2, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Proses menua merupakan proses sepanjang hidup, tidak hanya dimulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan kehidupan. Menjadi tua merupakan proses alamiah. Menua bukanlah suatu penyakit, tetapi merupakan proses yang berangsur-angsur mengakibatkan perubahan yang kumulatif. Proses menurunnya daya tahan tubuh menghadapi rangsangan dari dalam dan luar tubuh yang berakhir dengan kematian. Selanjutnya, kita akan memasuki tipe karakter lansia. Beberapa orang di sekitar lansia terkadang menganggap lansia sebagai beban karena kondisi lansia yang secara fisik menurun sehingga harus membutuhkan bantuan orang lain. Kekerasan yang dialami lansia salah satunya disebabkan oleh ketidakpahaman orang di sekitar lansia terhadap lansia tersebut. Oleh karena itu, kita perlu memahami tipe lansia. Pada umumnya, setelah orang memasuki lansia, maka ia mengalami penurunan fungsi kognitif dan psikomotorik. Fungsi kognitif meliputi proses belajar, persepsi, pemahaman, pengertian, perhatian, dan lain-lain, sehingga menyebabkan reaksi dan perilaku lansia menjadi semakin lambat. Sedangkan fungsi psikomotorik meliputi hal-hal yang berhubungan dengan dorongan kehendak seperti gerakan, tindakan koordinasi yang berakibat bahwa lansia menjadi kurang cekatan. Dengan adanya penurunan kedua fungsi tersebut, lansia juga memahami perubahan aspek psikososial yang berkaitan dengan keadaan kepribadian lansia. Ada beberapa pendapat tentang tipe lansia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tipe lansia menurut Nugroho tahun 2000. Yang pertama, tipe arif bijaksana. Lansia pada tipe ini kaya dengan pengalaman, menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, mempunyai kesibukan, bersifat ramah, rendah hati, sederhana, dermawan, memenuhi undangan, dan menjadi panutan. Yang kedua itu ada tipe mandiri. Lansia pada tipe ini pada umumnya mengganti kegiatan-kegiatan yang hilang dengan kegiatan-kegiatan baru, selektif dalam mencari pekerjaan, teman pergaulan, serta memenuhi undangan. Model kepribadian tipe ini sejak masa muda dikenal sebagai orang yang aktif dan dinamis dalam pergaulan sosial, senang menolong orang lain, memiliki penyesuaian diri yang cepat dan baik, banyak memiliki kawan dekat namun sering menolak pertolongan atau bantuan orang lain. Tipe kepribadian ini seolah-olah pada dirinya memiliki prinsip jangan menyusahkan orang lain, tetapi menolong orang lain itu penting. Jika mungkin segala keperluannya diurus sendiri, baik keperluan sekolah, pakaian, sampai mencari pekerjaan dan mencari pasangan adalah urusan sendiri. Begitu juga setelah bekerja. Dalam dunia kerja, ia sangat mandiri dan sering menjadi pimpinan karena aktif dan dominan. Perilakunya yang aktif dan memiliki pamrih justru memudahkan gerak langkahnya. Biasanya ia mudah memperoleh fasilitas atau kemudahan-kemudahan lainnya sehingga karirnya cukup menanjak. Apalagi jika ditunjang pendidikan yang baik, maka akan mengantarkan model kepribadian yang mandiri menjadi pimpinan atau manajer yang tangguh. Dalam kehidupan berkeluarga, model kepribadian ini umumnya sangat dominan dalam mengurus keluarga. Semua dipimpin dan diatur dengan cekatan sehingga semua beres. Seolah-olah dalam benaknya anak dan istri tidak boleh kerepotan dan jangan merepotkan orang lain. Model tipe ini adalah ayah atau ibu yang sangat perhatian pada anak-anak dengan segala kebutuhannya. Kepribadian tipe ini dalam memasuki masa lansia akan muncul gejolak, timbul perasaan khawatir kehilangan anak buah, teman, kelompok, jabatan, status, dan kedudukan, sehingga cenderung untuk menunda pensiun karena takut menghadapi kenyataan.
Tipe ini adalah mereka yang sering mengalami post-power syndrome setelah mengalami masa pensiun. Sedangkan tipe kepribadian ini yang selamat dari sindrom adalah mereka yang biasanya telah menyiapkan diri untuk memiliki pekerjaan baru sebelum pensiun, misalnya wira swasta atau punya kantor sendiri, praktik pribadi maupun profesinya masing-masing, yang pada umumnya tidak tertarik lagi bekerja di suatu lembaga kecuali diserahi penuh sebagai pimpinan. Selanjutnya yang ketiga, tipe tidak puas. Lansia pada tipe ini memiliki konflik lahir batin menentang proses ketuaan yang menyebabkan kehilangnya kecantikan, kehilangan daya tarik jasmania, kehilangan kekuasaan, status, teman yang disayanginya, pemarah, tidak sabar, mudah tersinggung, menuntut, sulit dilayani, dan pengkritik. Selanjutnya yang keempat, tipe pasrah. Lansia pada tipe ini menerima dan menunggu nasib baik, mempunyai konsep habis gelap datang terang, mengikuti kegiatan beribadah, ringan kaki, pekerjaan apa saja dilakukan. Selanjutnya yang kelima, tipe bingung. Lansia pada tipe ini biasanya akan kaget, kehilangan kepribadian, mengasingkan diri, merasa minder, menyesal, pasif, dan acuh tak acuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan 5 tipe psikologis lansia menurut Dr. Satya Joana SPKJ. Yang pertama itu ada tipe konstruktif. Lansia pada tipe ini memiliki integritas baik, dapat menikmati hidup, toleransi tinggi, humoristik, fleksibel, dan tahu diri. Model kepribadian tipe ini sejak muda umumnya mudah menyesuaikan diri dengan baik terhadap perubahan dan pola kehidupannya. Sejak muda perilakunya positif dan konstruktif sehingga hampir tidak pernah bermasalah, baik di rumah, sekolah, maupun dalam pergaulan sosial. Perilakunya baik, adaptif, aktif, dinamis, sehingga setelah selesai mengikuti studi, ia mendapatkan pekerjaan juga dengan mudah dan dalam bekerja pun tidak ada masalah. Karir dalam pekerjaan juga lancar, begitu juga dalam kehidupan berkeluarga. Tenang dan damai, semua berjalan dengan normatif dan lancar. Dapat dikatakan bahwa tipe kepribadian model ini adalah tipe ideal, seolah-olah orang tidak pernah menghadapi permasalahan yang menggoncangkan dirinya sehingga hidupnya terlihat stabil dan lancar. Jika tipe kepribadian ini terlihat seolah-olah tidak pernah bermasalah, hal itu terjadi karena tipe kepribadian ini mudah menyesuaikan diri, dalam arti juga pandai mengatasi segala permasalahan dalam kehidupannya. Sifatnya pada masa dewasa adalah mempunyai rasa toleransi yang tinggi, sabar, bertanggung jawab, dan fleksibel, sehingga dalam menghadapi tantangan dan gejolak selalu dihadapi dengan kepala dingin dan sikap yang mantap. Pada masa lanjut usia, model kepribadian ini dapat menerima kenyataan sehingga pada saat memasuki usia pensiun, ia dapat menerima dengan sukarela dan tidak menjadikannya sebagai suatu masalah. Karena itu, post-power syndrome juga tidak dialami. Pada umumnya, karena orang-orang dengan kepribadian semacam ini sangat produktif dan selalu aktif, walaupun mereka sudah pensiun, akan banyak orang yang menawari pekerjaan sehingga mereka tetap aktif bekerja di bidang ini ataupun di tempat lain. Selanjutnya yang kedua, tipe ketergantungan. Lansia pada tipe ini diterima dalam masyarakat tetapi pasif, tidak berambisi, masih tahu diri, tidak mempunyai inisiatif, senang dengan pensiun, banyak makan dan minum, tidak suka kerja, dan senang diajak berlibur. Tipe kepribadian tergantung ditandai dengan perilaku yang pasif dan tidak berambisi sejak anak-anak, remaja, dan masa muda. Kegiatan yang dilakukannya cenderung didasari oleh ikut-ikutan karena diajak oleh temannya ataupun orang lain. Karena pasif dan tergantung teman yang mengajak, timbul pikiran yang optimistik namun sukar melaksanakan kehendaknya. Karena kurang memiliki inisiatif dan kreativitas untuk menghadapi hal-hal yang nyata. Pada waktu sekolah, mereka biasanya dikenal sebagai siswa yang pasif, tidak menonjol, banyak menyendiri, pergaulannya terbatas sehingga hampir tidak dikenal lambat karena pasif, sehingga masa studinya juga lambat. Dalam mencari pekerjaan, orang tipe ini biasanya tergantung pada orang lain, sehingga masuk usia kerja juga lambat dan karirnya tidak menyolok. Dalam bekerja lebih senang jika diperintah, dipimpin, dan diperintahkan
oleh orang lain atau atasan. Namun jika tidak ada perintah, cenderung pasif, seolah-olah tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dalam pergaulan sehari-hari, mereka cenderung menunggu ajakan teman, namun sesudah akrab sulit melupakan jasa baik temannya. Dalam kehidupan perkawinan, karena orang pasif biasanya menikah terlambat dan memilih istri atau suami yang dominan, maka dalam kehidupan keluarga biasanya akrab, tentram, tidak banyak protes. Mereka mengikuti kehendak suami atau istri. Pada saat pensiun, mereka dengan senang hati menerima pensiun dan dapat menikmati hari tuanya. Masalah akan timbul jika pasangan hidupnya meninggal duluan. Kejadian tersebut seringkali mengakibatkan mereka menjadi merana dan kadang juga cepat menyusul. Karena kehilangan pasangan merupakan beban yang amat sangat berat, sehingga mengalami stres berat dan sangat menderita. Selanjutnya yang ketiga, tipe defensif. Lansia pada tipe ini sering menolak bantuan emosional, memegang teguh pada kebiasaannya, takut menjadi tua, dan tidak menyukai pensiun. Selanjutnya yang keempat, tipe bermusuhan. Tipe kepribadian lansia pada tipe ini sering menganggap orang lain sebagai penyebab kegagalan karena perilakunya cenderung sewenang-wenang, galak, kejam, agresif, semuanya sendiri, dan sebagainya. Sejak masa sekolah dan remaja, biasanya mereka sudah banyak masalah, sering pindah sekolah, tidak disenangi guru, dijauhi kawan-kawan, sehingga mereka siswa yang reputasinya negatif. Begitu juga setelah menjadi mahasiswa. Di kampus biasanya mereka dikenal sebagai tukang bikin ribut dan prestasi akademiknya kurang. Namun biasanya pandai pacaran, ganti-ganti pacar, berjiwa petualang, dan mudah terjerumus dalam minum-minuman keras, menggunakan narkoba, dan sejenisnya. Dalam dunia kerja, umumnya mereka tidak stabil, senang berpindah-pindah kerja atau tempatnya tidak menentu. Kalau menjadi penjabat, cenderung suka berfoya-foya, menghalalkan segala cara, dan semua keinginannya harus dituruti demi memberi kepuasan kepada dirinya. Tipe ini juga dikenal tidak mau mengakui kesalahannya dan cenderung mengatakan bahwa orang lain berbuat salah, banyak mengeluh dan bertindak agresif atau destruktif. Tipe ini juga dikenal tidak mau mengakui kesalahannya dan cenderung mengatakan bahwa orang lain berbuat salah. Mereka mengeluh dan bertindak agresif ataupun destruktif, padahal dalam kenyataan mereka lebih banyak berbuat kesalahan. Model kepribadian bermusuhan ini juga takut menghadapi masa tua, sehingga mereka berusaha minum segala jenis jamu atau obat agar terlihat tetap awet muda. Mereka juga kehilangan power, takut pensiun, dan paling takut akan kematian. Biasanya pada masa lansia, orang-orang dengan tipe ini terlihat menjadi rakus, tamak, emosional, dan tidak puas dengan kehidupannya seolah-olah ingin hidup 1000 tahun lagi. Selanjutnya yang kelima, tipe membenci atau menyalahkan diri sendiri. Lansia pada tipe ini biasanya kritis pada dirinya sendiri, tidak punya ambisi, penurunan kondisi sosial dan ekonomi, perkawinan yang tidak bahagia, tetapi dapat menerima proses penuaan dan tidak iri terhadap yang muda, serta menganggap kematian sebagai kejadian yang membebaskan dari penderitaan. Tipe kepribadian kritik ditandai adanya sifat yang sering menyesali diri dan mengkritik dirinya sendiri. Misalnya merasa bodoh, pendek, kurus, terlalu tinggi, terlalu gemuk, dan sebagainya, yang menggambarkan bahwa mereka tidak puas dengan keberadaannya. Sejak menjadi siswa, mereka tidak memiliki ambisi, namun kritik terhadap dirinya banyak dilontarkan. Kalau dapat nilai jelek, selalu mengkritik dirinya dengan kata orang bodoh, akan malas belajar. Begitu juga setelah dewasa, dalam mencari pekerjaan dan bekerja juga tidak berambisi, yang penting bekerja, namun karir tidak begitu diperhatikan. Keadaan itu biasanya juga mengakibatkan kondisi sosial ekonominya juga menjadi pas-pasan karena sulit diajak kerja keras. Dalam kehidupan berkeluarga juga tidak berambisi. Syukur kalau dapat jodoh, namun segera setelah menikah tidak mesra karena selalu mengkritik dirinya dengan segala kekurangannya. Karena kurang akrab berkomunikasi dengan suami istri, maka mudah menjadi salah paham, salah pengertian, dan mudah tersinggung. Kehidupannya dalam keluarga kurang hangat dan kurang membahagiakan dirinya. Menghadapi masa pensiun, mereka akan menerima dengan rasa berat karena merasa tidak berharga lagi dan tidak terpakai. Model kepribadian inilah yang sering terlihat pada lansia yang antara suami istri
menjadi tidak akur, sehingga masing-masing mengurusi kebutuhan sendiri, tidak saling menegur dan saling mengacuhkan walaupun hidup dalam satu atap. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai tipe-tipe lanjut usia. Semoga kita bisa lebih memahami lansia sebagai orang yang masih memiliki harapan hidup dan berhak untuk masih dibahagiakan, baik lansia pada keluarga kita sendiri maupun orang lain. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih karena sudah melihat video saya sampai akhir. Semoga kita tetap sehat selalu.